Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam, para pemirsa dan siapapun yang mendengarkan suara ini, semoga Allah berikan kebaikan dan taufik kepada kita. Pada kesempatan ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang satu tema atau topik yang penting untuk kita ketahui di dalam syariat agama kita, yaitu tentang posisi adat, tradisi, budaya di dalam pandangan syariat Islam. Salah satu kaedah yang diketahui yang disepakati oleh para ulama, para ulama usul atau para ulama fiqih, bahwasanya di antara kaedah asasiyah yang disepakati oleh para ulama adalah al-adatu al-muhakamah. Bahwasanya adat itu bisa menjadi sumber hukum bagi di tengah masyarakat. Adat bisa menjadi sumber hukum di tengah masyarakat. Sebagai muqaddimah, perlu diketahui bahwasanya agama kita Islam adalah agama yang baik dan sempurna. Agama kita tidak datang untuk menghancurkan, menghabiskan tradisi dan menghapuskan budaya, tidak. Akan tetapi agama kita Islam datang sebagai untuk meluruskan tradisi dan budaya. Ketika Islam datang yang dibawa oleh Rasul yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang di tengah tradisi orang-orang Arab jahiliyah yang beragam, baik itu tradisi dalam keyakinan, tradisi dalam ibadah dan muamalah, yang sebahagian besarnya adalah buruk, namun bukan berarti semuanya, dan sebahagiannya juga ada yang mulia. Yang mulia, yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dibolehkan oleh Rasul kita SAW. Seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu yang mereka terkenal dengan adatnya atau tradisinya suka menjamu tamu. Mereka adalah orang yang karam, yang sangat memuliakan tamu, siapapun tamu itu. Dan ini tidak bertentangan dengan syariat, dan itu pun juga dipakai dalam syariat agama kita. Bahkan dimotivasi. Sangat banyak ayat-ayat dan hadis yang sahih menyatakan bahwasanya memberi makan adalah salah satu, menjamu tamu adalah salah satu di bagian agama kita. Dalam hadis yang sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kalian memuliakan tamu. Dan ini adalah tradisi yang ada di zaman jahiliyah ketika Rasul datang SAW, tidak dihapus tradisi ini. Tapi ada tradisi-tradisi yang justru bertentangan dengan syariat dan akal sehat manusia. Seperti tradisi penyembelihan kepada selain Allah, Kemudian tradisi membunuh anak, tradisi berpacaran, tradisi perzinaan, tradisi perjudian, mabuk dan yang lainnya. Ini juga adat dan tradisi di zaman jahiliyah. Bagaimana sikap Islam? Apakah Islam membenarkan? Ataukah Islam hanya senyum-senyum saja? Ataukah Islam main aman? Tidak. Ternyata Islam menghapuskan dan meluruskan serta mencarikan tradisi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berlaku dari dahulu sampai sekarang, sehingga para ulama kita menetapkan sebuah kaedah asasiyah di dalam qawaid al-fiqhiyah, di antaranya adalah al-adah al-muhakamah. Dalam masalah adat bisa menjadi hukum. Kapan? Apabila adat itu adalah adat yang sahih, adat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan adat yang tidak menyelisih daripada syariat agama Allah. Kapan ini terjadi? Kapan ini berlaku? Ini perlu kita jelaskan. Karena apa? Sebahagian dai atau sebahagian para penuntut ilmu atau sebahagian manusia justru mereka bermudah-mudahan atau mengambil kaedah ini. Kaedahnya benar, tidak ada masalah, karena itu disepakati oleh ulama usul, baik ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, bahkan mayoritas ulama. Tetapi sebahagian orang justru saking bersemangat menjadikan kaedah yang benar ini untuk tujuan yang buruk. Apa itu? Yaitu mereka ingin menghalalkan tradisi-tradisi yang berkembang di tengah masyarakat, sementara syariat agama kita melarang hal yang seperti itu. Baik, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan al-adah, Kata para ulama, sebagian ulama fiqih mengatakan yang dimaksud dengan adat adalah ibaratun amma yastaqirru fin nufus minal umuril mutakarriratil ma'kulatil inda taba'i'is salimah.
yaitu sesuatu yang berlangsung, ya, kebiasaan, baik itu ucapan, perbuatan, ya, yang senantiasa berlangsung dari yang senantiasa berlangsung continue di tengah masyarakat, yang sesuai dengan akal manusia, ya, dan tidak bertentangan dengan fitrah yang salimah, dengan jiwa yang sehat. Perhatikan, dengan jiwa yang sehat. Berarti apa? Yang dimaksud dengan adat di sini adalah adat yang sahih, adat yang benar, adat yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak pula dicela oleh tabiat manusia. Adapun dasar pengambilan ini, ya, al-adah al-muhakamah, bahwasanya adat bisa menjadi hukum di tengah masyarakat atau menjadi standar penetapan hukum, ya, di dalam agama Islam. Kapan itu? Ya, ini ada aturannya. Kaedah ini disepakati oleh ulama, dijelaskan oleh para ulama, diambil bukan dari hawa nafsu, tidak, tetapi dari dalil Al-Quran dan dalil-dalil yang sahih dari Nabi SAW. Di antara dalil yang mengatakan, menunjukkan bahwasanya adat bisa dibagi hukum, pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Baqarah. Allah berfirman, ya, pada ayat yang ke-228, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para istri itu mereka mendapatkan hak dari para suaminya sesuai dengan yang ma'ruf, ya. Dan ini mungkin seperti nafkah, ya, nafkah bagi yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Yaitu sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan masyarakat, tradisi masyarakat di sana, kondisi masyarakat di sana. Umpama orang-orang yang perkampungan, ya, yang biasa di sana beri nafkahnya mungkin sesuai dengan tingkat ekonomi, atau orang-orang yang kaya yang tinggal di perkotaan, bagaimana uruf mereka di dalam memberikan nafkah dan yang lainnya, maka ini disesuaikan dengan daerah masing-masing. Orang yang kaya maka hendaklah memberikan posisi sesuai dengan bagaimana lingkungan masyarakat di sana. Orang miskin pun demikian, ya. Ini di antara dalil pengambilan masalah uruf atau adat. Kemudian yang kedua, firman Allah dalam surah Nisa ayat 19, ya, Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kalian wahai para suami mempergauli para istri dengan cara yang ma'ruf, ya. Al-Imam Al-Qurtubi, ya, ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, al-urfu wal ma'ruf wal arafah, ya, uruf, ma'ruf dan arafah, kullu khaslatin hasanatin tardiha al-uqul wa tatma'inna ilaihi an-nufus. Kata beliau, yaitu segala sesuatu yang mencakup nilai yang memiliki nilai kebaikan, diridai oleh akal dan disenangi oleh jiwa. Ini di antara dalil pengambilan masalah al-adah al-muhakamah. Atau firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surah Al-Maidah ayat 89, Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahlikum. Ayat ini berbicara tentang apa? Tentang kafarah. Tentang kafarah yang, ya, tentang orang kafar. Antara kafar sumpah adalah memberikan makanan 10 orang fakir miskin, orang miskin, ya, yang sesuai dengan apa yang kalian berikan, ya, tradisi atau adat yang sesuai di tengah keluarga kalian. Umpama kita memberikan makan keluarga kita sehari dengan bare solo, ya, maka hendaklah kita memberikan bayar kafarah dengan apa? Adat kebiasaan masyarakat kita dengan bare solo. Umpama orang Arab, mereka tidak kenal dengan bare solo, umpama mereka kenal dengan khubus atau dengan gandum atau dengan dengan kurma atau dengan kismis, maka berilah makanan kepada orang miskin, orang fakir miskin sesuai dengan makanan orang Arab. Kalau ada daerah yang lain yang makanannya sagu atau yang sejenisnya, maka kita diberikan sesuai dengan adat itu. Ya, adat ini berlaku. Apakah itu diselisih? Tidak boleh menjadi penetapan hukum. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kondisi manusia di sana makannya apa. Ya, ini adalah di antara pengambilan dalil tentang al-adah al-muhakamah. Kemudian yang lainnya, ya, seperti apa? Seperti penetapan, ya, suatu riwayat yang disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan al-waznu, yani waznu ahlu Makkah, ya, al-wazn, yaitu ukuran timbangan ahlu Makkah itu diukur dengan takaran timbangan, ya, wazan, perkiloan. Wal mikyal mikyalu ahli Madinah. Adapun mikyal, ya, bagaimana satuan cara mengukur atau timbangan penduduk Madinah disebut dengan al-kailan oleh Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan adat kebiasaan penduduk Madinah dan penduduk Makkah.
ini tidak ada bertentangan dengan syariat, maka ini bisa menjadikan penetapan hukum, ya. Dan banyak lagi, ya, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya adat itu bisa menjadi hukum. Kapan? Kaedahnya selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat agama Allah, sesuai dengan fitrah manusia, bukan dengan hawa nafsu manusia, dengan fitrah dan akal manusia. Adapun pengambilan kaedah ini, ya, penetapan kaedah ini tidak bisa difahami dengan serampangan sesuai dengan hawa nafsu para sebagian kita manusia. Tidak. Kaedah ini adalah adat yang apabila tidak ada nas syariat menjelaskan tentang itu. Satu, yang kedua tidak ada bertentangan dengan nas yang ada. Ya. Contoh kalau di negeri kita umpama seperti adat masyarakat kita adalah seperti adat baralek memberi makan. Ini adat di negeri kita. Maka hendaklah kita lariskan, hendaklah kita hormati. Ya. Atau contoh yang lain di suatu masyarakat umpama masyarakat di situ kenal kalau solat itu mesti pakai sarung, ya, pakai baju piyama, pakai peci, dan itu adalah termasuk standar kesopanan. Maka tidak boleh kita milisi adat di sana. Kalau bisa jangan pakai gamis. Gamis adalah salah satu pakaian yang baik. Akan tetapi kalau adat di sana sudah meyakini masyarakat ini yang terbaik, justru kalau kita memakai gamis akan bisa menyelisihi, ya, maka hendaklah kita tidak memakai gamis, dan itu bisa menjadikan standar hukum bahwasanya bisa dijadikan standar kebenaran. Dan kita hormati adat ini. Kenapa? Tidak bertentangan dengan syariat. Tapi bagaimana kalau adat masyarakat itu harusnya masyarakat yang di sana suka baju muka aurat, laki-lakinya celananya di atas bukan di atas mata kaki, ya, di atas lutut, atau wanitanya baju you can see. Ini adat berkembang di semua masyarakat. Apakah kita akan mengikut adat itu? Jawabannya tidak. Walaupun al-adah al-muhakamah. Kenapa? Adat ini bertentangan dengan syariat. Dari sisi apa? Dari sisi membuka aurat. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi para wanita contohnya untuk Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabibihin. Sampaikan wahai Nabi kepada istrimu, anak-anak wanitamu, seluruh wanita muslimat agar menjulurkan jilbab mereka sehingga menutupi dada-dada dan aurat mereka. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ghatti fakhidai fa innaha aurah. Hendaklah kalian menutup paha kalian wahai para lelaki. Kenapa? Paha itu bagian dari aurat. Ya. Kalau ini adat di sebuah masyarakat tidak boleh kita ikuti, dan ini adalah adat yang bertentangan, tidak boleh diikuti. Demikian juga dengan adat-adat yang lain, ya. Tidak boleh kita memahami kaedah yang disepakati tadi serampangan. Ada orang yang memakai kaedah ini justru ingin melariskan melariskan tradisi yang berkembang di masyarakat, ya, yang jelas-jelas itu bertentangan. Contoh apa? Seperti tradisi atau budaya, umpama budaya balimau di tengah masyarakat. Ini haram, bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena tradisi yang ada ini, tradisi balimau yang mayoritas masyarakat adalah bercampur baur, dan diyakini itu cara membersihkan diri, padahal tidak ada nas dari syariat. Ya, kemudian bercampur baur, nanti bahkan sampai terjadi pacaran, kemudian mohon maaf bahkan ada yang sampai terjadi perzinaan. Padahal besok mau puasa, mau menyambut puasa, suatu ibadah yang suci, bulan-bulan yang mulia. Justru kita mulai, tujuan kita mensucikan diri, tapi kita mulai dengan dosa dan maksiat. Ini tradisi di masyarakat, terkhusus masyarakat Minang. Semoga Allah perbaiki keadaan negeri kita. Apakah kita mau benarkan? Tidak. Ini adat yang bertentangan dengan syariat. Adat yang fasid, bukan adat yang sahih. Demikian juga seperti tradisi yang berbau kemaksiatan yang lain, seperti tradisi organ tunggal. Organ tunggal yang dilakukan di sebahagian besar masyarakat Minang, ya, di mana mereka mengundang artis-artis ibu kota, dijadikan untuk acara-acara hiburan barale, hiburan acara pemerintahan, hiburan pemuda, hut ini, hut itu. Ini adalah tradisi tapi maksiat, haram hukumnya. Kenapa? Syariat yang menetapkan itu haram. Melihat aurat wanita yang bergoyang, hampir tidak berpakaian, disaksikan oleh banyak mata lelaki. Sementara Allah mengatakan wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Sampaikan wahai Muhammad kepada para lelaki orang beriman, tundukkan pandangan mereka. Dari apa? Melihat wanita-wanita yang membuka aurat. Dari melihat para wanita. Ini sekarang ada wanita biduan yang pakaiannya seksi, naudzubillah, kemudian kita tonton bersama-sama dengan goyangannya yang erotis, kemudian disusut dengan lagu-lagu, bahkan ada khamar di dalamnya, bahkan tidak jarang terjadi permusuhan, pertumpahan darah, bahkan terjadi bunuh-bunuhan, terjadi maksiat, perzinaan. Ini adat. Apakah anda mau benarkan wahai saudaraku? Ini adalah adat dengan berdalil al-adah al-muhakamah? Tidak. Ini adalah pendalilan anda yang keliru.
dalil anda, kaidahnya benar, tapi otak dan pemikiran anda salah dalam memakainya. Demikian juga adat-adat yang berbau agama, seperti tradisi yasinan, tradisi tahlilan. Sebagian para dai menjadikan kaidah ini sebagai apa? Al-adah al-muhkamah, ini adat, sudah tradisi dari nenek moyang kami. Ini bukan adat, ini adalah agama yang jadikan sebagai sesuatu tradisi yang salah sesuai dengan apa? Dengan aturan mereka sendiri. Syahwat manusia dibuat harinya, jumlahnya, cara membacanya, tujuannya untuk orang meninggal dunia dan yang lainnya. Ini adalah tradisi. Apakah kita mau benarkan? Tidak. Ini agama yang dijadikan tradisi namun dengan cara tertentu. Dan ini hukum asalnya adalah haram untuk kita lakukan. Atau demikian juga tradisi yang lebih parah, tradisi kesyirikan. Tradisi tolak bala, tradisi meminta kepada roh, tradisi meminta ke kuburan. Ini tradisi yang sebagai masyarakat kita menganggap ini adalah bagian dari agama. Tradisi kata mereka, nenek moyang mereka. Iya, atau tradisi badabui, tradisi menghantam-hantam badan dengan benda-benda tajam, tradisi meminta keberdukunan, tradisi saudaraku. Tapi apakah anda mau ikut membenarkan perbuatan ini? Ini adalah haram, syirik, hukumnya dilarang dalam agama kita. Anda yang melakukan terjatuh pada kesyirikan. Dan orang yang melakukan terus anda tidak menegur, bahkan anda ikut membela walaupun anda tidak pelaku utama, maka anda sama hukum dosanya dengan orang yang melakukan. Kenapa? Orang yang melakukan dosa maksiat terus kita tidak mencegah, justru kita meridai walaupun kita bukan pelaku, maka kita termasuk kepada orang yang melakukan dosa. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Asy-Syams, Allah menceritakan tentang pembunuh orang yang memotong kuda memotong unta Nabi Saleh. Siapa yang memotong? Memotong adalah seorang lelaki di antara mereka yang bejat yang bernama Qudar bin Salif. Dan dia memotong dengan tangannya sendiri, dengan tangan yang penuh dengan dosa. Kemudian Allah mengatakan apa? Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Mereka semuanya ikut memotong daripada membunuh unta Nabi Saleh. Padahal yang membunuh berapa orang? Satu orang. Kenapa Allah mengatakan fa'aqaruha? Ada waw jamak menunjukkan ini apa? Semuanya. Kenapa demikian teman-teman? Karena semua masyarakat di sana atau kelompok tokoh-tokohnya semuanya ikut ridho dengan perbuatan itu. Maka hati-hati anda wahai saudaraku. Jangan sembarang letak mengambil kaedah syariat. Kaedah yang disepakati oleh ulama bukan tidak boleh anda fahami sesuai otak dan hawa nafsu anda. Benar para ulama menyepakati kaedah ini, tapi tidak bisa dipakai serampangan. Apakah dengan kaedah al-adah al-muhakamah anda ingin menghalalkan tradisi syariat, tradisi perdukunan, tradisi kesyirikan, tradisi tolak bala, tradisi organ tunggal, tradisi maksiat, tradisi balimau, tradisi yasinan yang berbau syariat, sementara Nabi SAW tidak pernah menetapkan? Apakah anda lebih baik daripada Rasul? Bertakwalah kepada Allah wahai saudaraku. Agama ini adalah agama yang mulia, agama yang sudah dipahami oleh para ulama dan dijelaskan kaedah dengan baik. Tidak boleh serampangan sesuai dengan nafsu anda. Terkadang kaedah benar namun tujuan salah. Orang Khawarij mengambil kaedah yang paling benar. Apa itu? Al-Quran. Tapi dijadikan justru untuk apa? Mengkafirkan kaum muslimin. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ayat ini benar, tidak ada masalah. Tetapi dia menjadikan kata Ali bin Abi Thalib, ayatnya benar, tetapi la yuriduna illa tidak ada yang diinginkannya kecuali keburukan. Ya, yang diinginkan dari ayat yang sahih, dari ayat atau dalil yang sahih atau kaidah yang disepakati adalah keburukan. Maka dari itu pada video yang singkat ini kita menyampaikan bahwasanya al-adah al-muhakamah adalah kaedah yang baku, artinya kaedah yang disepakati oleh para ulama, tetapi harus dipahami hanya berlaku untuk adat yang sahih yang tidak bertentangan dengan syariat yang diterima oleh fitrah salimah. Adapun tradisi masyarakat, tradisi merokok, tradisi sabung ayam, tradisi perjudian, tradisi mengganja, ini adalah tradisi, akan tetapi ini tidak dibenarkan syariat. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.